Shalom, puji Tuhan saudara, kembali bersama saya Elke Wijanarko. Saya bersyukur bila kami saat ini boleh berjumpa kembali dengan saudara, dan kita mau menyampaikan firman Tuhan tetap di dalam tema yaitu Take Your Lamp and Extra Oil. Saudaraku yang kekasih, saya percaya saudara mendengar firman Tuhan yang lalu yaitu tentang pelita, dan tentu saat ini kita masih di dalam pelita tersebut. Kita belum masuk di dalam extra oilnya, kita masih di dalam take your lamp. Ya. Saudara, saya akan membaca bagi saudara di dalam Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu adalah pelita, dan ajaran itu adalah cahaya, dan teguran yang mendidik itu adalah jalan kehidupan. Saya ulang sekali lagi saudara. Karena perintah itu adalah pelita, dan ajaran itu adalah cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Berarti perintah Tuhan itu adalah pelita bagi kita, dan merupakan ajaran-ajaran dari Tuhan, firman Tuhan itu merupakan cahaya bagi kehidupan kita. Dan teguran-teguran yang Tuhan sampaikan itu mendidik kita dan membawa kita ke dalam jalan kehidupan. Saat ini kita mau bahas lebih lagi yaitu di dalam Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-47. Tuhan Yesus sendiri menyampaikan perumpamaan ini. Demikian pula hal kerajaan surga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik di dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Mengertikah kamu tentang semuanya ini? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaraannya. Saudara, tadi kita sudah membaca bahwa perintah itu adalah pelita, dan ajaran itu adalah cahaya, dan teguran itu yang mendidik adalah suatu jalan kehidupan. Tuhan Yesus berkata di dalam suatu pengajaran kepada murid-murid, dan juga di situ ada orang Yahudi, orang ahli Farisi, ahli Taurat, ahli Farisi, semuanya mereka ada di situ, orang-orang Farisi. Tuhan berkata bahwa tentang kerajaan surga akhir zaman itu diumpamakan seperti pukat yang diseret orang di pantai, ya. Kemudian untuk mengumpulkan ikan yang baik dengan ikan yang jelek, dan sehingga itu dipisahkan. Dan Tuhan berkata pada akhir zaman malaikat-malaikatnya akan datang memisahkan orang baik dan orang jahat, orang benar dan orang jahat, sehingga dipisahkan. Yang jahat pasti akan dimasukkan ke dalam dapur api, dan di sana terdapat ratapan dan kertakan gigi. Dan Tuhan menyampaikan hal ini, bertanya kepada para murid, apakah kamu mengertinya? Lalu mereka menjawab, ya Tuhan, kami mengerti. Dan Tuhan berkata lagi, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga tentang akhir zaman ini, dia harus seperti tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan juga harta yang lama dari perbendaraannya. Jadi ketika pelita itu nyala, saudara, dinyalakan. Pelita itu nyala, dan itu merupakan perintah dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar perintah Tuhan disampaikan, itu seperti seorang yang mengeluarkan harta yang baru dan juga harta yang lama dari perbendaraannya. Maksudnya ketika kita menerima firman Tuhan, maka kita mengeluarkan perbendaharaan harta yang baru, yaitu manusia kita yang baru, manusia roh kita yang baru. Itu akan nampak ada perubahan.
Dari yang jahat jadi baik, ada nampak perubahannya. Juga kita akan mengeluarkan harta yang lama, manusia kita yang lama. Untuk apa saudara? Yang lama untuk dibuang, supaya kita terus mengenakan yang baru. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita seringkali sangat suka dengan sesuatu yang lama. Dengan barang-barang yang lama, yang sudah lama sekali, yang usang tuh kayaknya kita tuh senang sekali. Ya, seperti mungkin pakaian yang sudah ya nyaman, sudah lentur, seperti sudah lemas, seperti itu kalau dipakai tidur enak sekali. Kita seringkali suka dengan hal-hal yang kebiasaan kita yang lama. Kita nyaman dengan kehidupan kita yang lama. Tetapi bila kita mendengar firman Tuhan, pelita itu nyala. Telinga kita waktu mendengar firman Tuhan, kita harus mengeluarkan manusia kita yang baru, manusia roh kita yang baru. Kita juga mengeluarkan manusia kita yang lama. Artinya apa? Karakter kita yang lama kita buang dan ada karakter yang baru. Di dalam kehidupan kita ada perintah Tuhan yang menjadi pelita, menerangi kehidupan kita, mendidik kita sehingga kita tahu, oh ternyata kita itu salah. Saya memiliki suatu kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang buruk. Selalu tidak taat kepada orang tua, selalu membantah. Nah itu jelek. Nah kita harus keluarkan juga. Kemudian kita juga keluarkan bersama-sama kebiasaan yang baru, yaitu apa? Memiliki hati yang taat, yang selalu mau diajar, yang selalu mau dididik. Atau seperti saya saudara, saya memiliki harta lama yang jelek, yaitu apa? Kesombongan. Kesombongan itu harus keluar. Dan harus keluar juga harta yang baru apa? Yaitu kerendahan hati. Ketika saya mendengar perintah Tuhan, ketika saya mendengar firman Tuhan yang menjadi pelita bagi saya, yang menjadi ajaran bagi saya, menerangi saya dan mendidik saya ke dalam jalan kehidupan, saya bawa keluar itu semua harta yang lama. Kesombongan saya buang. Dan juga saya keluarkan harta yang baru, yaitu apa? Hati yang rendah hati seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan kerendahan hatinya, menaruh hatinya di dalam kehidupan saya. Dan itu menjadi harta saya yang baru, dan itu keluar. Harta yang lama, kesombongan saya, itu saya buang, saya keluarkan. Dan puji Tuhan, saya menerima harta yang baru dari Tuhan, yaitu kerendahan hatinya. Dan itu merupakan harta yang tak ternilai. Nah demikianlah saudara, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, itu seperti pelita itu menyala dalam kehidupan kita, mengajar kita, mendidik kita untuk ke dalam ke jalan yang benar. Dan Tuhan langsung jelas berkata kepada setiap ahli Taurat yang mendengar pelajaran tentang hal kerajaan surga, harus seperti seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharanya. Saudaraku yang kekasih, bila hari ini engkau mendengar firman Tuhan, engkau harus mengeluarkan hartamu yang baru dan hartamu yang lama dari perbendaharaanmu, yaitu keluarkan manusia rohmu yang baru, yang sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan keluarkan juga manusia lamamu, yang jelek itu, yang lama itu. Untuk apa? Dibuang, untuk tidak dipakai lagi. Tapi kita mengenakan manusia kita yang baru. Di dalam rumah kita keluarkan perabotan yang baru. Nggak mungkin kita pakai perabotan yang lama yang sudah usang, yang sudah jelek. Pasti kita keluarkan untuk kita buang, dan kita keluarkan yang baru untuk kita pakai. Di dalam kehidupan kita harus mengenakan setiap hari manusia baru kita, manusia roh kita yang diperbarui setiap hari, setiap saat. Semakin hari diperbarui oleh Roh Kudus, semakin hari diperbarui oleh Roh Kudus. Bila masih ada diterangi, manusia lama kita masih ada yang jelek, kita keluarkan lagi saudara. Kita keluarkan lagi, supaya apa? Kita buang yang jelek itu. Dan kita senantiasa mengenakan manusia roh kita yang baru. Nah seperti itulah ketika setiap orang mendengar firman Tuhan, menjadikan pelitanya menyala. Karena firman itu menerangi jalannya dia. Firman Tuhan itu mendidik supaya setiap orang yang mungkin jalannya serong kembali lagi masuk di dalam jalan kehidupan.
Saya percaya saudara menerima firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan menerima firman Tuhan hari ini, seperti orang yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama di dalam kehidupannya, yaitu mengeluarkan manusia barunya, manusia rohnya, juga manusia lama, yaitu sifat-sifat karakter yang jelek, untuk dibuang. Dan biarlah kehidupannya menjadi baru, diperbarui terus oleh Roh Kudus. Saya percaya, saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan memperbarui kehidupanmu. Haleluya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kekasih, sampai bertemu kembali di sesi-sesi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.